Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami kelompok 1 Decision Making ODP BNI 248 yang terdiri dari Amalia, Albert, Grace, Noval, dan Sekar. Pada kesempatan ini akan menyampaikan video mengenai decision making. Langsung aja yuk kita lihat pembahasannya. Apa itu decision making? Decision making diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan proses kognitif yang menghasilkan pilihan dari keyakinan atau tindakan di antara beberapa kemungkinan alternatif pilihan yang dapat merupakan sesuatu yang rasional maupun irasional. Proses decision making diawali dengan goal classification, dilanjutkan dengan melakukan solution search, lalu solution analysis, solution evaluation, membuat suatu decision, dan terakhir melakukan control. Terdapat dua model decision making, yaitu intuitif atau naturalistik, contohnya dengan menggunakan recognition prime decision, serta rasional atau analytical, contohnya dengan menggunakan analytical hierarchy process atau AHP. Penggunaan AHP dalam decision making dapat dilakukan melalui suatu aplikasi AHP yang menghasilkan suatu consistency ratio atau suatu keputusan yang contohnya adalah sebagai berikut. Selain itu, dalam decision making, kita juga perlu menyusun scenario planning. Michael Porter mengemukakan, scenario planning adalah sebuah pandangan internal yang konsisten tentang apa yang akan terjadi di masa mendatang, atau dengan kata lain, bukanlah sesuatu perkiraan, tapi kemungkinan hasil di masa depan. Langkah dari scenario planning yaitu, find the right issue, locate the driving force, rate the forces, create scenarios, discuss implications, dan terakhir develop indicators. Nah, pada slide ini kami akan membahas skenario planning yang sudah kami diskusikan, yaitu hubungan antara pandemi COVID-19 dengan pariwisata di Indonesia. Situasi di kuadran pertama adalah COVID-19 meningkat namun pariwisata menurun. Situasi ini menimbulkan beberapa permasalahan bagi bank, terutama Bank BNI. Pertama, jumlah dana di rekening nasabah meningkat karena tidak ada aktivitas selain di rumah, sehingga menyebabkan fee-based income menurun, pendapatan pinjaman bunga menurun, dan CKPN yang harus disediakan meningkat. Kedua, dengan meningkatnya COVID-19 menyebabkan regulasi pariwisata secara nasional maupun internasional diperketat atau dibatasi, sehingga terjadi penurunan minat di sektor pariwisata. Penurunan minat ini membuat transaksi di sektor pariwisata menurun. Salah satunya berkurangnya penggunaan travel check atau transaksi di mobile banking untuk sektor pariwisata. Selain itu, juga memunculkan banyak kompetitor baru yang lebih memfokuskan diri untuk membantu pemulihan ekonomi di sektor pariwisata, seperti berkolaborasi dengan beberapa layanan di sektor kesehatan atau pariwisata. Berikutnya dari kuadran kedua di mana itu pariwisata meningkat dan COVID-19 meningkat. Dan dalam keadaan ini menyebabkan di masyarakat, yaitu tentunya kebanyakan masyarakat akan melakukan aktivitas itu melalui transaksi di mobile banking. Nah, efeknya bagi perbankan, transaksi dana di perbankan meningkat sehingga menyebabkan jumlah tabungan yang meningkat juga di perbankan. Nah, bagi kompetitor juga banyaknya menyediakan paket-paket promo wisata dengan kerjasama dengan agensi-agensi, namun tetap memperhatikan protokol kesehatan. Di sisi lain, pemerintah juga akan semakin mengetatkan aturan tentang protokol kesehatan. Selanjutnya yaitu kondisi di mana tingkat pariwisata di Indonesia baik domestik dan luar negeri menurun, dan kondisi di mana dampak COVID-19 juga menurun. Hal ini berkaitan dengan ekonomi di sektor pariwisata di Indonesia yang juga menurun, sehingga banyak para domestik pariwisata yang berkurang. Kemudian, masyarakat semakin konsumtif terhadap barang-barang. Karena tingkat pariwisata yang menurun,
maka banyak masyarakat yang WFH ataupun yang mengurangi social distancing. Banyak sekali masyarakat ini belanja online atau membeli barang-barang secara daring. Hal ini juga akan berkaitan dengan nasabah atau customer yang mengalokasikan dananya untuk kebutuhan lain. Contohnya untuk menjaga atau mengurangi dampak COVID, banyak nasabah yang mengalokasikan dananya untuk kebutuhan bertahan hidup ataupun membeli obat-obatan dibanding dengan menyimpan dananya. Selanjutnya, di mana kompetitor menyediakan layanan investasi dan alokasi dana. Di sini berkaitan dengan tingkat pariwisata yang menurun, maka banyak penduduk atau masyarakat yang bekerja di rumah ataupun kehilangan pekerjaannya lebih memilih untuk mengalokasikan uangnya untuk mendapatkan income yang lain, yaitu dengan berinvestasi. Selanjutnya pada kuadran keempat, jika keadaan COVID-19 menurun dan pariwisata meningkat, pemerintah akan melonggarkan regulasi pembatasan supaya perekonomian juga ikut meningkat. Hal tersebut mendorong transaksi layanan pariwisata melalui m-banking juga ikut meningkat, sehingga pendapatan fee-based income perbankan juga ikut meningkat pula. Pada sisi kompetitor akan melakukan promo paket wisata dan layanan transaksi untuk traveling. Selanjutnya, kami akan membahas kuadran 1 dan 4 lebih lanjut, di mana strategi yang bisa dilakukan BNI ketika kondisi COVID-19 yang meningkat, namun pariwisata menurun, adalah 1. BNI akan gencar melakukan promosi digitalisasi perbankan seperti pembukaan rekening online dan transaksi keuangan lainnya secara online. Kedua, BNI akan melakukan stimulus berupa layanan life goals untuk merencanakan agenda liburan atau berwisata. Ketiga, BNI akan bekerja sama dengan travel agent dan pihak transportasi untuk mengadakan promo tiket wisata. Keempat, BNI akan berkolaborasi dengan layanan kesehatan untuk mengadakan promo tes PCR ataupun antigen. Strategi yang dapat dilakukan oleh BNI pada saat COVID-19 menurun, sementara pariwisata meningkat. Yang pertama, memberikan promo kepada nasabah melalui kerjasama dengan berbagai sektor pariwisata. Yang kedua, meningkatkan fitur transaksi cashless yang mudah dan dapat digunakan di berbagai merchant. Yang ketiga, meningkatkan promosi produk yang berkaitan dengan sektor pariwisata seperti traveler check dan sebagainya. Yang keempat, menyalurkan kredit kepada sektor pariwisata potensial. Dan yang terakhir atau yang kelima, melakukan integrasi dengan aplikasi Peduli Lindungi dengan mobile banking BNI. Demikian hasil diskusi dan penjelasan skenario planning tentang hubungan pandemi COVID-19 dengan pariwisata. Semoga bermanfaat ya. Burung Irian, burung cendrawasih. Sekian dan terima kasih.